Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Oke. Oh, harus beli AC baru ya. Agak panas ya. Iya, mungkin nanti ke depan deh, temboknya masih jebol kayaknya ya. Oke. Tapi ini seperti ini ya, tetap seperti biasanya ya, komisi wanita ya. Ya, kita saingannya sedikit ya. Cuma 1, 2, 3, 4 cowok aja yang ganteng, yang lainnya cantik ya. Oh, ada di belakang juga 2 ya. Oke, puji Tuhan ya, hari ini kita akan coba merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan bukan kebetulan hari ini tanggal 1 ya. Tanggal 1 di bulan Februari. Jadi temanya juga pas ya, yaitu tentang cinta kasih. Happy Valentine ya, sarangnya ya semuanya ya. Belum Valentine-nya belum ya. Tanggal 14 ya, tanggal 14 tuh ini ya pencoblosan ya. Jadi kayaknya cinta kasih kita kepada bangsa dan negara ditentukan tanggal 14 ya. Oke, tanggal 14 pencoblosan. Oke, kita langsung saja melihat bagian firman Tuhan. Temanya hari ini adalah selfishness and conflict in the family. Jadi egois ya, rasa egois dan konflik di dalam sebuah keluarga. Kita baca dulu firman Tuhan dari Filipi pasal 2. Ini ayat yang saya yakin sangat terkenal dan saya yakin kita juga semua sudah mendengar. Mungkin menjadi satu bagian dari ayat emas kita ya. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu jemaat sekalian dan juga yang ada di Zoom bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, saudara sekalian, kita yakin bahwa di dalam hidup bersama ya kita nggak usah ngomong di dalam skala yang besar ya. Mungkin kita juga udah banyak perbedaan pandangan ya. Pada waktu mau pilpres ini banyak yang terpecah belah ya. Ada suami dan istri katanya ya sampai tanggal 14 nanti harus pisah ranjang ya. Karena paslon 1 dan paslonnya itu beda-beda ya. Jadi istri dan suaminya itu beda pilihan. Jadi akhirnya udah deh lu tidur di luar aja deh, capek ya setiap kali ngomongnya paslon ini. Padahal gua kan paslon ini gitu ya, selalu gontok-gontokan. Konflik adalah satu hal yang memang tidak bisa terhindarkan ya. Dan kalau kita ngomong tentang sebuah konflik dalam keluarga, maka saya membukanya dengan kalimat ini ya. Konflik tak terhindarkan tapi tak selamanya bisa dibenarkan. Oke? Jadi saya highlight dulu ya, konflik itu memang tidak terhindarkan saudara. Siapa yang bilang kita bisa aman, tentram di dalam sebuah relasi yang semakin dekat ya. Begitu semakin dekat maka orang yang paling dekat berpotensi paling melukai kita. Dan itu sudah formula dari dulu sampai sekarang, itu gak pernah berubah. Orang yang gak pernah kita kenal, orang di pinggir jalan melukai kita, mungkin kita I don't care, ya sudahlah ya, cuma sambil lalu saja. Tapi kalau orang yang sama melakukan hal yang sama berulang kali di tempat yang sama, dalam waktu yang lama, wadidaw saudara ya. Saya gak tahu gimana kondisi keluarga Bapak Ibu sekalian. Ada damai sejahtera? Oh iya, cuma 3 orang ya, yang lainnya enggak Pak. Saya kesini ini karena saya berantem sama suami saya gitu ya. Tapi kayaknya nggak ada ya di sini ya, nggak ada ya. Ya. Saya tahu ada beberapa orang juga yang sudah terlanjur mengambil pilihan. Sejauh yang saya pelajari memang pilihan untuk berpisah dengan pasangan sekali lagi ya, sama seperti ini tidak terhindarkan, tapi sekali lagi tidak bisa dibenarkan. Tapi saya tetap yakin bahwa anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan itu tetap ada. Jadi bagi kita hari ini yang sudah terlanjur mengambil sebuah pilihan, selalu ada kabar baik buat kita karena anugerah Tuhan itu tidak pernah berkurang walaupun kita gagal di dalam menjalani dan mengiring Tuhan. Tapi saya mau highlight ini, carilah kebenaran Tuhan, bukan pembenaran diri saat menghadapi konflik.
Sekali lagi ya, konflik itu terjadi bukan hanya suami dan istri, tapi mungkin orang tua dengan anak, mungkin orang tua dengan menantu, ya. Mungkin juga dengan cucu, mungkin juga dengan rekan di dalam pelayanan, sudah. Tidak terhindarkan, semakin kita bersama-sama dalam waktu yang lama, maka kita sangat berpotensi entah kita menjadi korban, terluka, atau kita menjadi pelaku yang melukai hati orang lain. Dan hidup di dalam luka itu tidak menyenangkan, sudah. Itu menjadi beban yang sangat berat. Dan kadang-kadang, atau mungkin kadang-kadang ya, seringkali yang membuat kita sulit bertumbuh di dalam Tuhan adalah karena kita menyimpan bagasi kehidupan yang sangat pahit di dalam masa lalu kita bersama dengan orang yang mengaku cinta Tuhan, mengaku orang Kristen, lalu kemudian berperilaku tidak seperti apa yang dia katakan. Betul? Saya bertahun-tahun kepahitan sama papa dan mama saya. Kepahitannya begitu, saya berpikir lebih baik orang ini tidak jadi orang Kristen. Saya bisa lebih mengerti, paham ya maksudnya? Kalau mereka adalah keluarga yang tidak baik, lahir dalam keluarga yang tidak baik ya, keluarga berandalan dan seterusnya. Kalau dia memperlakukan sesuatu yang melukai hati saya lebih bisa terima, saya bisa lebih paham, saya mengerti, oh mereka memang begitu. Tapi kalau setiap minggu mereka datang ke gereja, mendengar firman, jadi tokoh agama dalam sebuah gereja, yang dihormati oleh banyak orang, yang setiap kali ketemu dengan orang selalu ngomongnya itu manis sekali, dan melukai hati saya nggak bisa terima. Saya nggak bisa terima. Dan saya sudah mengangkat panji-panji peperangan saya kepada orang tua saya bilang begini, kalau lu tetap begitu, lebih baik saya yang pindah agama atau saya jadi orang ateis. Dan begitu sudah. Walaupun saya tidak confess saya ini ateis, tapi cara saya berpikir dan berperilaku jadinya ateis. Dan apakah itu yang menjadi PR besar kita sudah sekalian ya? Ya karena persentase orang yang skeptik di zaman postmodern, ya, Gen Z dan seterusnya, generasi-generasi, ya begitu sudah menyentuh ladang pekerjaan sudah jadi ateis sudah. Ya, begitu sudah ketemu sama cuan, ya, sama duit, ya, sama ya kalau ini digoyang-goyang kan jadi ini ya, jadi duit ya, jadi duit. Skeptik saudara. Mereka datang ke gereja, of course, dia datang ke gereja, mereka berdoa, iya. Mereka dalam persekutuan, iya. Tapi dalam hati kecil mereka mengatakan, there's no God in here. Tidak ada Tuhan di sini. Ya, semuanya itu kembali kepada masing-masing pribadi. Maka pilihan yang terbaik, either Buddhism or atheism. Udah, antara dua. Kalau lu gak pilih jadi Buddha, jadi Buddhis, lebih baik jadi ateis. Karena dua-duanya platformnya sama. Apa itu? Kembali kepada kita. Kita perilaku baik atau enggak. Udah gitu. Karena orang jadi baik, gak perlu percaya ada Tuhan. Betul gak sih? Pernah punya rekan tetangga yang ateis tapi orangnya baik tapi nggak percaya Tuhan? Banyak saudara, banyak, Anda bisa sebutkan banyak saudara. Jadi kalau begitu faktanya demikian, maka kita tidak perlu Tuhan untuk menjadi orang yang baik. Dan memang betul, makanya saya selalu mengatakan saudara sekalian, kalau Anda bercita-cita jadi orang baik, please nggak usah jadi orang Kristen. Karena saya bisa kasih opsi-opsi yang lain kalau hanya sekedar mau jadi baik. Tapi permasalahannya dalam hidup ini kebaikan tidak cukup, kita butuh kebenaran. Karena yang baik belum tentu benar. Setuju gak? Setuju ya? Robin Hood itu baik gak? Baik saudara, dia malingin orang-orang, harta orang lain, orang-orang kaya, dibagiin ke orang miskin. Baik gak? Baik saudara, Anda tanya ya koruptor, berapa budget untuk memberi kebaikan? Banyak saudara. Ya. Korupsi 5M, 2M-nya bagi-bagi sudah, ya, kasih bansos, kasih apa, baik nggak? Baik. Bangun gedung ibadah, baik nggak? Baik sudah. Tapi dari hasil korupsi. Jadi ada sebuah nilai dalam hidup ini yang sadar atau tidak kita mencari, yaitu what is truth, apa itu kebenaran? Karena kebaikan tidak pernah cukup memuaskan hati manusia. Dari sinilah kita belajar sesuatu hal bahwa pada waktu kita ngomong tentang konflik dalam sebuah keluarga, ini bukan masalah tentang solusi. Ini dia. Salah paham umum tentang konflik, yang pertama, konflik dalam keluarga jadi murahan karena dianggap lumrah. Ya, pernah gak sih dengar ada orang tua yang ngomong, udah deh biasalah, konflik itu adalah bumbu di dalam pernikahan. Jadi rasanya kalau bumbu itu kalau gak ada jadi gak enak. Betul gak sih? Jadi lumrah gitu loh. Ya sudah, kalau memang kita ini mau memutuskan untuk menikah, ya konsekuensi dari pernikahan adalah berantem.
Akhirnya apa? Berantem itu tidak membuat kita semakin dewasa. Berantem menjadi sebuah additional di dalam sebuah family, dalam sebuah relasi yang tidak terhindarkan. Ya sudah, terima saja suamimu kayak gitu, istrimu kayak gitu, anakmu kayak gitu. Ya sudah, terima saja. Jadi kita tidak lagi bisa memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan. Pada waktu kita berkumpul bersama, nggak pun ketemu. Yang kedua adalah konflik harus diselesaikan kalau tidak mau terulang kembali. Saya tanya di sini ada yang pernah konflik? Wih, luar biasa ya, nggak ada ya? Ada. Kayaknya rasanya semua pernah konflik ya, benar gak sih? Semua pernah berantem sudah. Ya. Kalau misalnya semua pernah berantem, saya tanya, konflik Anda sudah selesai belum? Oh, keras banget tuh, yang mana loh? Ya mungkin habis ini bisa konseling ya. Ya ada orang ngomong selesai, tapi apa arti selesai saudara? Saya ketemu dengan banyak pastor yang ngomong, saya sudah mengampuni dia Pak. Tapi dia mengulangi hal yang sama Pak. Jadi selesai gak? Pernah gak sih minta ampun sama Tuhan dengan dosa yang sama? Itu keras banget sih, yang mana sih tadi orang itu? Sering, iya gitu. Jadi kata selesai itu sebenarnya apa sih? Selesai itu bukan cuma sekedar saya menemukan sesuatu, kita berdoa bersama, kita minta maaf, ya minal aizin wal faizin, ya mohon maaf lahir dan batin, pelukan dan selesai. Itu nggak selesai, bukan itu selesai. Maka kita akan coba eksplorasi yang kedua ini. Yang ketiga adalah konflik selalu terkait dengan kedewasaan rohani. Ada banyak orang yang mengatakan Pak Joy, istri Pak Joy pasti penuh dengan sukacita menikah dengan Pak Joy. Gambarannya itu di rumah kita tuh surga. Ya, begitu bangun semuanya, keluarga ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu. Begitu saudara keluarga saya? Enggak, saudara, ini rumah saya dekat di sini. Siapa yang nanti mau mampir boleh ya. Itu ada pintu, tengahnya jebol, saudara. Ya, di rumah saya. Ya, saya kasih tunjuk, ya supaya bisa clear aja sih, bahwa saya juga manusia. Ya, jangan pikir rumah kita tuh semuanya terbang, saudara. Terus pakai malaikat gitu. Terus saya kalau ngomong sama istri, sayang, kayak dari surga. Alkitab berkata, gitu. Enggak, saudara, enggak. Tapi ada banyak orang berpikir, konflik itu selalu terkait kalau orang dewasa rohani, Anda tahu maksudnya dewasa rohani? Berjabatan rohani. Dewasa rohani sama dengan berjabatan rohani. Pasti hidupnya tidak ada konflik. Tidak, saudara. Tidak demikian. Ya, sekali lagi ya, iman itu adalah titik temu antara, masih ada ingat? Iman titik temu antara pengenalan dan pengalaman. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Iman adalah titik temu antara pengenalan dan pengalaman. Jadi semakin kenal Tuhan, semakin mengalami Tuhan. Semakin kenal cinta Tuhan, semakin mengalami cinta Tuhan. Mengalami cinta Tuhan itu tidak hanya sekedar dengan kata-kata, tapi harus ada tindakan yang nyata. Maka tindakan yang nyata itu dimulai dengan apa? Dengan sesuatu hal yang kita tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang saya harus lakukan. Apa itu? Mengampuni. Maka saya yakin cinta itu bukan menanti, tapi mencari. Kalau Anda mencintai orang lain dan Anda merasa Anda pernah melukai hatinya, Anda tidak nunggu dia datang sama minta maaf ya, gue maafin deh. Ya. Sebenarnya bagian yang penting buat kita kenapa? Karena ini dia, sebelum kita masuk dalam nutsnya. Cinta tidak dapat disebut cinta tanpa sebuah ujian. Karena cinta sejati akan menguji hati untuk memastikan bahwa kita tidak sedang mencintai diri kita sendiri. 2 minggu yang lalu anak saya 14 tahun tanya, Papa, pertanyaan klise yang sering saya dapatkan kalau saya seminar. Kalau memang Tuhan sudah tahu Adam dan Hawa akan makan buah yang dilarang oleh Tuhan, kenapa Tuhan tidak mencegah? Ya. Lalu saya ajukan pertanyaan yang lebih susah lagi kepada dia. Saya tanya, Anda tahu nggak kenapa di Taman Eden harus ada pohon yang tidak boleh dimakan? Oh, ngangguk-ngangguk. Iya juga ya. Betul nggak sih? Ini kan bukan masalahnya itu ada pohon, saya waktu mau makan Tuhan cegah, enggak. Pertanyaan paling simpel adalah kenapa Tuhan kasih itu pohon? Anda bisa imajinasikan nggak sih? Kalau pohonnya kagak ada, potensi untuk berbuat dosa ada nggak? Kan nggak ada. Semuanya kan aman, tentram ya. Betul nggak? Halo? Aman kan? Karena tidak ada pilihan kan?
Tapi masalahnya muncul ketika Tuhan ngomong, di sini semuanya itu lu bisa ngapa-ngapain aja. Bebas, free of charge. Tapi yang satu ini jangan kamu makan. Kenapa harus ada pohon itu, saudara? Jawabannya adalah karena waktu Tuhan menciptakan manusia, dia menciptakan dengan kasih. Allah itu kasih. Maka dia menciptakan manusia, diprogram, di DNA, dikasih chip kasih. Konsekuensi dari kasih adalah free will. Kehendak bebas. Kita nggak bisa mencintai kalau itu sebuah paksaan, betul gak? Cintai suamimu. Oke, saya cinta sama suamimu. Kenapa kamu cinta dia? Karena disuruh. Itu bukan cinta. Cinta itu harus dari dalam keluar. Bebas, saya harus memilih. Saya bebas memilih, either saya mau mencintai dia atau tidak, saudara. Makanya kalau kita ngomong tentang cinta, sadar atau tidak, kita butuh ujian. Kita butuh pohon itu, kita butuh pilihan. Kalau segala sesuatunya everything will be going fine, fine saja, maka saya tidak bisa ngerti saya ini sedang mencintai atau tidak. Maka waktu Tuhan mengatakan, kalau kamu mencintai orang yang mencintai kamu, apakah upahmu? Maka Alkitab mengatakan, kasihilah mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau hari ini kita hidup dalam sebuah relasi rumah tangga, relasi orang tua dengan anak, ya menemukan sebuah ujian. Tips saya yang pertama adalah mengucap syukur. Kenapa? Karena ujian menjadi sebuah ujian hati. Apakah saya sungguh-sungguh sedang mencintai dia atau sedang mencari sesuatu, memanfaatkan sesuatu untuk kebutuhan cinta yang saya perlukan, saudara. Sama, saudara. Sama ketika kita ngomong kita cinta Tuhan, sama. Kalau kita ngomong kita cinta Tuhan, kenapa kita cinta Tuhan? Kalau kita bisa cinta Tuhan, kalau dia tidak memberi apa yang kita mau, masih mau cinta Tuhan gak? Ngomong ini gampang, saudara. Tapi menjalaninya sulit, makanya pengenalan dan pengalaman. Saya tahu ada beberapa orang hari ini mungkin bergumul dengan kesehatan, berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau boleh, sembuhkan penyakitku Tuhan. Tapi kalau Tuhan ngomong seperti kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku, Anda mau ngapain? Ngomongnya gampang, saudara. Menjalaninya sulit sekali, sulit, nggak gampang, saudara. Anda berpikir dan menyanyikan engkaulah segalanya Tuhan, engkau sudah lebih dari cukup. Saya tanya, kalau kendaraan Anda, rumah Anda, mobil Anda, apalagi uang Anda diambil gitu, Anda bisa ngomong I love you God, gitu? Bisa? Gak gampang, saudara. Makanya pada waktu ada sebuah ujian-ujian terjadi dalam hidup kita, masalah dan problema, kita harusnya tenang dulu ngomong, Tuhan, ini adalah sebuah ujian, saya sebenarnya cinta Tuhan karena engkau sudah mengasihi aku lebih dahulu, atau karena aku cinta engkau karena engkau bisa memberikan apa yang aku mau. Jadi kita bersyukur loh. Ada yang pernah lihat gak sih? Coba lihat, kita beribadah di tempat tidak ada AC, yang satu dua banyak, saudara. Gedung aman, nyaman, saudara. Anda pergi 2 jam dari tempat ini, menemukan banyak gereja yang hari ini, langit-langitnya tuh seng, saudara. Saya kalau perjalanan misi ke sana, pasti kita juga punya pengalaman. Kursinya reot, saudara. Anda mau cari kenyamanan model apa di tempat itu? Tapi setiap kali saya duduk di sana dan melihat orang-orang yang begitu sangat antusias memuji Tuhan, teguran, betul gak sih? Itu cinta. Dalam kondisi yang tidak baik, dia bisa ngomong, Tuhan engkau baik dalam hidupku. Wow. Saya pernah tanya satu orang, ibu, rumah ibu di mana? Dia bilang 2 kilometer dari tempat ini. Terus dia tunjuk di sana. Saya bilang, di mana Bu? Itu cuma ada gunung. Iya, rumah saya di atas gunung. Dan setiap kali harus datang ke gereja, saya harus jatuh-jatuh. Makanya saya bawa kresek, baju ganti. Kenapa? Lumpur semua. Begitu lagi jalan kepreset. Apalagi kalau udah hujan, kepreset. Makanya saya datang lebih awal. Supaya apa? Saya bisa bersih-bersih. Saudara, banyak hal yang kita harus tanya. Benar gak sih saya cinta seseorang? Saya cinta Tuhan. Kenapa? Butuh ujian, sudah. Jangan-jangan kita memanfaatkan orang, bahkan memanfaatkan Tuhan demi kepentingan diri saya sendiri. Nah, saya nggak tahu berapa banyak dari kita hari ini bergumul dengan pasangan. Mungkin ada beberapa orang mengatakan kalau saya pilih mantan saya yang dahulu, hidup saya akan lebih bahagia. Seandainya saya tidak memilih untuk punya anak, mungkin hari ini akan saya lebih happy. Saya bisa jalan-jalan keliling-keliling kemana-mana. Ada banyak orang berkata begitu, andai kata.
Tapi hari ini kita melihat apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Yang pertama, solusi konflik adalah Injil Kristus. Mari kita melihat Filipi pasal 2. Ayat 1. Jadi karena dalam Kristus, ini menarik ya. Paulus mengatakan membukanya dengan kalimat jelas sekali, en Christo. Kata en Christo ini kita bisa memahaminya dengan cara apa? Dengan cara pasal 1 ayat 27 sebenarnya. Jadi kalau kita mundur sejenak, maka kita menemukan sebuah frase yang lain. Sebelum masuk di dalam pasal 2, pasal 1, Paulus mengatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat, apabila aku tidak datang, aku mendengar, dan seterusnya. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi Injil Kristus sudah diberitakan, pasal 1 clear, jelas pendahuluannya. Maka dari situlah muncul akibat di pasal 2. Jadi seakan-akan Paulus mengatakan sebuah kesimpulan sementara. Dari semua penjelasan di pasal 1, engkau sudah mendengar berita Injil, engkau diubahkan dari berita Injil, engkau memahami pemahaman yang baru, hiduplah berpadanan. Loh kenapa sih perlu hidup berpadanan? Karena mereka yang mendengar berita Injil itu datang dari banyak latar belakang, saudara. Banyak kepahitan dalam hidupnya. Mereka datang di dalam konteks orang yang belum percaya Tuhan, orang Yahudi mungkin, orang Mesir, Mesopotamia, orang-orang yang berbeda-beda, karena di jemaat Efesus, random sudah. Gereja di Efesus itu gereja yang gereja di Filipi itu gereja yang betul-betul random. Maka orang-orang yang muncul random, begitu mereka mendengar berita Injil, Paulus mengatakan, oke, sekarang kamu sudah punya ya berita Injil ya. Maka pertanyaannya, apakah yang kamu percaya dahulu tiba-tiba hilang? Hilang nggak? Enggak hilang. Apakah Anda berpikir apa yang terjadi pada Musa ketika dia membunuh orang, lalu kemudian lari, ingatannya terhadap masa lalu itu hilang? Enggak. Apakah pada waktu Daud melakukan sebuah perzinahan, lalu ketika dia bertobat, pengalaman masa lalunya hilang? Tidak. Apakah Paulus yang dahulunya Saulus, memegang semua perintah untuk membumi hanguskan orang Kristen, ketika dia jadi orang Kristen semua pengalamannya hilang? Enggak, saudara. Ini masalahnya. Masalahnya adalah maka Paulus mengatakan kamu sudah mendengar berita Injil. Hiduplah berpadanan dengan apa? Dengan berita Injil. Itu di dalam Kristus maksudnya. Maka kalimat ini menarik sekali. Karena kata berpadanan itu adalah conduct yourself. Kalimat ini saudara sekalian, itu menunjukkan sesuatu hal yang menarik, yang mungkin lebih jelas, karena kata ini di next slide, itu berkaitan dengan behave as citizen, warga negara. So, jadi warga negara itu nggak harus dibikin-bikin ya, maksudnya ya kita tahu kalau di Indonesia buang sampah sembarangan tuh biasa ya, attitude, betul nggak sih? Jadi waktu kita orang Indonesia pindah ke sebuah kota lain di negara lain, kita merasa, aduh kok hidup gue kayaknya banyak aturannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi waktu kita ada di warga negara Indonesia, melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan itu biasa, sudah biasa saja. Jadi kita bisa langsung notice, ini orang Indo yang pindah ke luar negeri, pasti ada sesuatu yang kita bawa, apa itu? Kumpul, nggak kumpul, yang penting makan. Ya nggak? Ya. Beda sekali sudah. Makanya kita kalau ngomong ke luar negeri, teman-teman saya yang sekolah di luar negeri, setiap kali pasti ada perkumpulan orang Indonesia. Jadi kita punya sebuah natur. Natur itu bertindak berdasarkan apa adanya saya, nggak usah dibikin-bikin. Ya. Makanya kalau ke luar negeri kelihatan orang-orang Indonesia. Begitu masuk mall, begitu lihat-lihat ada barang, setiap kali mau beli selalu nawar. Iya. Ini jangan ngomong ya, istri saya kalau beli belanja di depan deh. Kalau dulu ya belanja ada cahar kan, naik motor kan. Cuma beli sayur sama apa itu, saya bilang beli itu doang 30 menit, ngapain sih? Ya adalah gitu ya. Sekali waktu saya pengen tahu, saya ikut belanja. Anda tahu 500 rupiah aja ditawar. Saya bilang udah kasih aja. Gak usah lama-lama, udah bayar aja gitu. Gak bisa, kemahalan itu. 500 rupiah saudara, saya nggak tahu apakah ini orang Indonesia, apa karena semua wanita begitu ya. Rasanya tuh nggak puas gitu loh, kalau belum ditawar tuh nggak puas. Saya mungkin pernah cerita ini ya, jadi kalau saya ke Bandung, masih ingat gak sih? Saya pernah makan di sebuah rumah makan tradisional Sunda. Nah istri saya bukan orang Sunda. Ya.
Duduk, nah cara ordernya tuh sederhana. Begitu masuk, ketemu meja, pilih, payment dulu, lalu duduk. Nanti waktu duduk, kamu tinggal kasih nomor mejamu berapa. Nah saya waktu itu setelah selesai, bayar, saya keluar, karena ada makanan yang saya suka di luar. Cukup lama ngobrol di luar, begitu sampai di dalam, muka istri saya udah gak enak. Kenapa? Makanan belum datang. Itu loh meja sebelah, belakangan datangnya udah dapat makanannya. Saya kan ngomong ya sama tante, maaf mau tanya ini makanan belum datang. Oh tantenya manggil karyawan. Ayo Kadia kesini ya, kesini. Pakai bahasa Sunda. Kang ini meja ini belum, terus si akangnya, anu mana, yang mana gitu. Oh meja anu 3 hiji, tos tita tadi atau diteriakin. Oh meja 31, dari tadi sudah diteriakin. Saya tanya, Kang neriakinnya gimana? Ya biasanya begitu, 3 hiji. Kan saya tahu ini masakan tradisional Sunda, saya tahu kan. Tapi kan gak semua yang datang ke sini orang Sunda. Mau sampai kiamat juga kita gak makan, Kang. Ini istri saya bukan orang Sunda. Ya enggak, terus dia punten maaf ya. Harusnya manggilnya 31, 3 hiji itu 31. Tapi saya belajar satu hal. Kalau orang Sunda, di tempat di Sunda, ngomong orang Sunda tuh sudah natur. Kenapa? Karena behave as citizen itu gak usah diatur. Sudah langsung muncul sendirinya. Makanya Paulus mengatakan conduct yourself tuh maksudnya hidup berpadanan tuh gini. Hidup berpadanan berita Injil tuh gak usah dibikin-bikin. Karena sudah tahu naturnya begitu. Naturnya tuh gimana? Kalau ada orang yang melukai hatimu, mengampuni seperti kamu sudah diampuni oleh Tuhan. Gak usah disuruh. Kalau kamu sudah sadar Tuhan melayanimu hari ini, maka kamu melayani. Gak usah disuruh, ayo siapa yang mau pelayanan? Gak usah, pasti angkat tangan. Gak usah beritakan Injil lagi, kenapa? Karena by nature kita sudah di-set. Anda pernah lihat singa gak sih? Singa, haum gitu. Tahu singa kan? Singa, di taman safari. Lihat, ya. Kan kita kalau lewat naik mobil kan, aduh lucunya singa, lucu. Emang bener lucu ya singa ya? Ada yang mau keluar gitu main, aduh singa lucu gitu. Ada? Enggak kan? Kenapa kita gak mau? Karena walaupun di taman safari dan terlihat jinak, dia tetap pemburu, sudah. Tetap singa, sudah. Anda mau bawa kemanapun gak bisa gini, aduh singa lucunya, ini lucu, gak bisa, sudah. Singa, itu gak usah disuruh, pasti berburu, betul? Gak usah disuruh, pasti makan daging. Kalau singa makan daun, aneh sudah. Tahu gak sih? Ayo singa, ayo berburu. Aneh, ini singa atau bukan sih? Gak usah, biarin aja gitu loh. Singa itu pasti naturnya berburu. Sama sudah. Waktu kita sudah terima Yesus, behave as a citizen tuh gak usah disuruh sudah. Maka berita Injil itu mengubahkan kita. Kenapa? Karena bukan kita yang bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita memampukan kita, saudara. Terus sih, empowering. Jadi berita Injil itu bukan cuma sekedar kita dengar, tapi kita alami. Pengalaman berita Injil itu memampukan kita untuk apa? Mengampuni. Saudara, gimana dengan hidup kita hari-hari ini ya? Saya ini jadi orang Kristen ya, jujur aja ya, puluhan tahun sudah. Tapi saya terima Yesus itu mungkin di usia 29 atau 28 sudah. Jadi usia kerohanian saya kalau mau diukur ya, masih muda sudah. Masih muda sekali sudah. Tapi dari sana, dari kecil saya ngapain aja, ya Kristen doang. Hidup saya tidak berpadanan dengan Injil. Kenapa? Karena buat saya yang penting bukan Injilnya. Ini next, identitas ilahi. Next ya. Membuat kita melihat dunia dan sesama dengan sudut pandang surgawi. Kita baca ya sama-sama ya. 1, 2 ya. Identitas ilahi membuat kita melihat dunia dan sesama dengan sudut pandang surgawi. Memiliki pikiran Kristus berarti melihat seperti sudah dirubah, saudara. Begitu kita hidup, mindsetnya berubah, saudara. Jadi gak usah disuruh. Jadi ada sesuatu dorongan yang dulu gak ada, jadi ada, saudara.
Ada kemampuan yang dulu saya nggak punya, jadi punya kemampuan sudah. Apakah saya yang bikin-bikin? Enggak, sudah. Enggak. By nature, Anda paham maksudnya? By nature. Jadi kalau saya belum melakukan itu, pertanyaannya adalah apakah iman saya itu hanya kepada iman atau kepada Yesus? Beda loh. Ingat ya, iman, pengenalan, dan pengalaman. Ada orang yang berhenti di pengenalan, otaknya doang, nyambung. Makanya orang ditanya, berapa sih jarak surga dan neraka? Anda tahu berapa? Sejengkal. No. Dari hati, sejengkal. Dari hati ke pikiran. Tahu sama mengalami. Dua hal berbeda. Saya bilang tadi, saya jadi orang Kristen puluhan tahun. Tapi saya terima Yesus sungguh-sungguh dan mengerti. Ya mungkin usia 29, 30 saya nggak. Identitas ilahi. Suatu kali saya sama teman nyetir tuh. Dia nyetir mobil. Saya bilang, lu hari ini aneh banget sih nyetirnya. Kecepatannya 20 km per jam. So. Lambat banget. Itu tukang beca lewat tuh, dadah gitu. Ada orang lari gitu ya. Ini naik mobil lewat yuk, dadah gitu. Lambat banget sih. Ada traffic light, masih jauh saudara. Masih hijau. Saya bilang gas dong. Enggak gitu. Pelan gitu, pelan kuning. Kan Anda tahu ya di Indonesia ya, kuning artinya injek gas kan gitu. Ini kuning tambah lambat. Saya bilang aneh banget sih. Tahu nggak? Waktu saya tanya kenapa lu aneh banget, dia jawab apa? Saya lupa bawa SIM. Lihat ya, lupa bawa identitas membuat tindakan dia jadi aneh. Bikin salah nggak? Enggak. Tapi kenapa? Terintimidasi, takut. Dikit-dikit salah, takut dikit-dikit salah. Kenapa? Nggak bawa identitas. Waktu SMA, tuh kan ada Sweet 17 ya, tahu ya? Pernah yang ngalamin ya, ada undangan Sweet 17 gitu ya. Biasanya kalau di Bandung Sweet 17 acaranya tuh di diskotik, disewa gitu. Biasanya ada 2 sesi. Sesi pertama formal, ada pendeta, ada orang tua, ada kuetar, betul ya? Aduh ulang tahun ya, ayo kita doain, ayo amin. Udah selesai ya, jam 9, setengah 10, orang tua pulang, pendeta pulang, kuetarnya disingkirin. Ya, disco time. Ya, ini yang senyum ini pengalaman gitu ya. Ya, disco time, ya, sesi 2, waduh, kita nggak ngapa-ngapain, ini adalah minuman, tapi biasalah, normal lah. Ya. Bukan yang kayak drugs, enggak lah. Tiba-tiba saudara, lampu itu semuanya jadi terang. Yes, terang. Ada yang tahu ada apa? Ini pemain diskotik nih berarti. Iya ya. Kalau Anda sering ke diskotik, begitu ada cek gitu, siap-siap dah ya. Selamat malam Bapak Ibu pengunjung, kami dari Polsek akan melakukan pemeriksaan identitas. Udah pastilah, udah. Jadi suruh baris dari sono identitas. Teman saya gitu juga. Aduh. Kenapa sih gitu? Cuma diperiksa aja kok. Periksa. Anda tahu dia apa? Saya lupa bawa ID. Saya merhatiin orang yang nggak punya identitas yang jelas, tahu nggak? Tindakannya pasti aneh. Sama orang Kristen juga gitu. Identitasnya nggak jelas. Hidupnya aneh. Dikit-dikit cinta Tuhan, dikit-dikit doa, dikit-dikit baca firman, dikit-dikit marah-marah. Aneh nggak sih? Jadi di mana sih kamu tuh? Nggak jelas, soalnya identitas tuh nggak jelas gitu loh. Setiap kali pilihan, kadang-kadang yuk kita doa. Setelah itu apa? Cari yuk pinjol gitu loh. Lo tadi barusan doa katanya, kok cari pinjaman yang lain? Ya udah doa aja gitu loh. Jadi tindakannya jadi aneh, kenapa? Identitasnya nggak jelas. Nah ini yang Paulus ingin katakan sudah. Ya di next, ini problemnya. Ini ada buku Harry Blemir saya rekomendasikan, Anda bisa baca. Salah satu kekeliruan utama harus kita bereskan adalah penyamarataan antara berpikir secara Kristen dengan memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan agama Kristen. Anda bisa tahu banyak hal tentang kekristenan, saudara. Tapi tidak mengubah cara Anda melihat kehidupan. Cuma nempel aja, ya Kristen, ya agama yang ngono-ngono tok, yang ngene-ngene tok. Ya ibadah gereja ya begitu, kasih persembahan, nyanyi, dengar firmannya begitu-gitu tok. Jadi cara pandangnya terhadap kehidupan gak berubah, saudara. Pertanyaannya kenapa? Nih, ini satu orang filsuf sebenarnya, juga teolog. Coba dikasih next nih. Worldview. Lihat ya, ini yang tengah ya. Belief system, kita percaya, Anda kesini datang, belajar firman, belief.
Anda tahu, oh iya, amin, yes, believe. Ya. Tapi ada value dari mana? Dari engkong, dari oma, dari papa, dari mama. Dia omongin, kamu itu ya kalau sama istri begini, kalau sama suami begini, dapat. Kadang ada yang bagus, kadang ada yang jelek, kita ngomongin bagus. Tapi masalahnya, ini sama ini gak cukup. Kenapa? Karena ada feelings nih. Ayo dong ampuni pasanganmu. Tahu gak? Tahu. Baik gak? Baik. Mau gak? Enggak. Kenapa? Karena tak rasa-rasa ya, enak dia. Sudah lakukan itu terus gua suruh ngampuni, enak. Itu membentuk cara kita berpikir. Nah, masalahnya adalah semua hal ini muncul dari pengalaman. Wis Pak, gak usah ngomong pengampunan lah. Aku pernah ngampuni papaku. Gak lama dia melukai aku lagi. Oh, pengalaman. Percuma. Gak membuat apapun dalam hidupku semakin baik. Satu orang wanita datang sama saya, Pak. Saya hari ini memutuskan, ini sama bapak aja saya ngomongnya. Saya gak lagi suka sama pria, Pak. Saya mau jadi lesbi. Kenapa mau mahasiswa? Terus saya tanya, kenapa? Dia cerita. Ceritanya apa? Pengalaman. Sejak kecil, Pak, saya lihat papa saya pukulin mama saya. Laki-laki bajingan, Pak. Waktu SMA, Pak, saya punya pacar. Dia janji kita akan hidup bersama. Dia selingkuh, Pak, sama sahabat saya, Pak. Bajingan, Pak. Saya gak percaya lagi sama laki-laki. Tapi saya punya teman dekat seorang wanita. Setiap kali saya punya masalah, dia ada di sama saya. Sekali waktu kami kebablasan. Tapi saya merasakan kenyamanan. I feel comfort. Saya merasa nyaman. Perhatiin ya, Anda pernah gak sih ketemu anak muda? Atau mungkin kita lah dulu lah. Ya. Berapa ribu tahun yang lalu, kelamaan ya. Bertahun-tahun yang lalu kan gitu ya. Pokoknya kalau gak sama dia, Pak, saya gak akan bisa hidup lagi. If you die, I will die with you. Romeo and Juliet. Ngomongnya apa sih? Perasaan kan? Makanya begitu anak-anak bertumbuh dewasa lalu mau menikah. Nih calon saya. Tapi papa lihat sih dia kurang begini. Tapi saya cinta dia. Makan tuh cinta. Gitu. Rasa, perasaan. Jadi perasaan itu terbentuk dengan cara apa? Pengalaman kita yang masuk. Maka waktu Paulus ngomong perpadananlah dengan Injil. Present aktif saudara. Terus menerus hidup. Jadi terus menerus diubahkan. Maka kalau Anda datang ke tempat ini, Anda bersekutu, Anda datang ke gereja, perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu ya. Saya bukan ngomong semua gereja itu jelek, enggak. Tapi kalau Anda datang ke gereja, 5 tips membuat rumah tangga Anda sejahtera. 1, 2, 3, 4. Anda gak harus datang ke gereja, Anda dapat. Kelas motivator. Dapat gak? Dapat. 3 hal untuk membuat pekerjaan Anda sukses. Cuma ditambahin Kristen doang. 3 hal sukses dalam Tuhan gitu doang. Isinya sama saudara, sama motivator. Makanya kalau kita gak berubah mindsetnya, apapun yang kita dapatkan selalu ujung-ujungnya adalah saya. Ini dia masalahnya. Next. Ini sampai jam berapa ya? 11. Sudah berapa menit ya? Ya? Sampai jam berapa? Jam 1, jangan, saya mau ke Malang nih, tante saya lagi berduka nih, habis ini sampai jam 2 aja ya. Tambah lama jadinya. Kita salah memahami siapa Yesus itu problem. Jadi Yesus itu apa sih? Yesus itu sama dengan dukun. Yesus sama dengan ATM, begitu lu butuh lu datang, lu gak butuh lu pergi. Gitu doang, sudah. Kita gak membangun sebuah relasi yang intim, membangun relasi dengan intim itu apa caranya? Ya membangun sebuah komunikasi. Saya kemarin posting di Instagram. Yang belum follow dulu ya, follow ya. Ya linknya di bawah sini ya. Saya masih ketemu dengan banyak orang Kristen. Setiap kali diajak mimpin doa, 3-4 orang, tunjuk-tunjukkan. Ayo silakan Bu pimpin doa. Oh jangan saya, dia aja. Anda tahu gak sih yang di benak dia apa? Doa tuh harus indah. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Padahal doa makan, panjang lebar. Ini kapan makannya, lapar. Tahu gak sih? Dirangkai kata-katanya gitu loh. Kenapa? Karena dia merasa waktu doa, orang lain melihat doanya itu jauh lebih penting daripada Tuhan mendengar doanya.
Di sini masih ada yang malu kalau doa di depan orang? Coba tanya dalam hati deh. Saya tahu ada beberapa orang yang masalahnya adalah ya saya memang nggak biasa aja ngomong depan orang ya. Tapi kalau mau ngomong paling dalam gini, orang yang biasa berdoa pasti bisa berdoa. Sebaliknya ya, orang yang tidak biasa berdoa pasti tidak bisa berdoa. Tidak biasa jadi tidak bisa. Kalau orang sudah bicara sama Tuhan, ya sudah apa adanya. Saya pernah ketemu satu anak pemuda, baru pindah dari agama yang lain. Suruh doa, Anda doanya, Tuhan, saya Jeffrey, masih ingat kan sama saya? Dikira Tuhan lupa gitu. Semua teman-teman pemuda udah ketawa-ketawa nih, ngapain sih doanya? Tapi setelah selesai amin, kita baru sadar, ini doa yang paling otentik. Tahu gak sih? Dia ngobrol aja, sepertinya apa sih sama, nggak usah diukir-ukir katanya. Ya, nggak usah. Sama sudah, ini masalahnya. Kita salah memahami siapa Yesus. Yang kedua, Kristus hanya menjadi tambahan. Ya edisional aja sih. Yang lain-lain ada nggak? Penting nggak? Ada. Apa itu? Itu lah, buku-buku primbon aja. Ya, kata suhu saya, ciame itu. Ada banyak orang Kristen gitu kan, pernah tahu ya, yang di Pasar Atom, orang Kristen. Ya, begitu masuk, ya, di depannya ada kucing ini. Ya, orang Kristen tuh, bukan di sini, bukan ya, di sono jauh lah. Ya. Nggak ada yang kenal lah pokoknya ya. Begitu masuk ke dalam, ayo kita doa. Oh iya, begitu masuk lihat, ada Sai Baba, sebelahnya Kuan Im. Keren ya. Sebelahnya Maria, sebelah Yesus. Saya bilang kok ini banyak foto-foto gini. Nggak apa-apa. Kalau untuk dagang, yang penting mereka itu bisa kerja sama. Ya, yang penting cuan ya. Doa yang mana ya terserah ya. Mau sama yang mana biar mereka itu kerja sama supaya memajukan dagangan saya. Gitu sudah. Tambahan. Nggak utama, yang penting apa? Yang penting duit gitu. Yang ketiga, tidak ada hubungan Kristus dengan konflik yang apa yang terjadi. Next ya. Seharusnya apa yang kita pelajari saudara? Kesempurnaan kasih Kristus merupakan pengikat kasih yang sempurna. Di antara orang yang tidak sempurna. Ini lihat ya. Kesempurnaan kasih Yesus, yes, setuju. Kasihnya ajaib, kasihnya sempurna. Dia datang bukan cuma ngomong tentang kasih, tapi dia menunjukkan kasih melalui hidupnya. Betul? Maka waktu dia di atas kayu salib, dia tidak membalas orang yang sudah melukai dia. Bahkan dia mengatakan, ampunilah mereka. Jadi waktu Tuhan Yesus ngomong, berdoalah bagi orang yang menyiksa kamu, dia bukan cuma ngomong, tapi dia menjalani kesempurnaan kasih Yesus. Kita tahu dong, walk the talk. Problem kita selalu adalah kita ngomong tentang kasih, tapi tindakan kita nggak seperti apa yang kita katakan. Tapi Yesus sempurna. Dia adalah pengikat kasih yang sempurna. Perhatiin, di antara orang yang tidak sempurna. Kalau Anda titik di sini, amin saudara. Siapa di sini yang bisa ngomong dirinya sempurna? Saya? Enggak, saya juga nggak sempurna. Betul. Tapi masalahnya di sini. Banyak orang yang sadar dirinya tidak sempurna, tapi tidak mau disempurnakan. Makanya lagu orang Kristen itu yang paling bencana kadang-kadang. Anda tahu lagu apa? Bagaikan bejana saudara. Bagaikan bejana. Siap dibentuk. Demikian hatiku. Di tanganmu. Kan, Anda tahu gak sih bejana dibentuk gimana? Dibanting saudara. Dinyek-nyek saudara. Ini bahasa Jerman apa nih? Ya. Diinjek-injek saudara. Kadang-kadang udah jadi itu ditarik saudara. Udah mau bagus, dia ambil, hancurin lagi saudara. Enak gak sih? Siapa yang mau? Tapi kau tuh nyanyi, ku mau sepertimu, Yesus. Yang benar, kalau Yesus ngomong yang benar loh, siap. Siap, pikul salib. Siap, dicaci maki, siap. Siap gak? Kan kita diomongin sama suami dikit aja baper. Kayak lu aja gak gitu langsung jelas. Kalau gitu sih, lu aja kayak gitu, ngapain sih ngomong sakit hati. Ya, makanya saya bilang sama anak muda, ini ada yang belum nikah gak sih? Oh. Iya. Ya? Lagi. Iya,
nggak jadi deh kalau gitu, yang lain aja. Sensitif soalnya. Sudah nih poin yang kedua yang terakhir. Konflik itu mendewasakan bukan menghancurkan. Ayat 5 kita lihat ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Perhatikan ya ayat 2-4 menunjukkan perbuatan yang baik. Ya. Lihat ya. Tidak mencari, sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, tidak mencari kepentingan. Bagus gak? Bagus. Anda cari ini di tempat lain, ada. Saya kasih tahu dulu. Ya, saya kasih dulu. Nilai-nilai yang umum, tapi menariknya adalah begitu sudah selesai di sana, ayat 4, janganlah tiap orang hanya memperhatikan diri sendiri. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan. Sehati, seia, sekata, oke semuanya bagus. Kita Indonesia harus bersatu walaupun penuh perbedaan. Betul, semuanya ada tuh. Tapi Paulus tidak berhenti di sana, dia mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus. Kenapa tidak mementingkan kepentingan diri, tapi menempatkan kepentingan orang lain, dikaitkan dengan Yesus yang mengosongkan diri, datang ke dalam dunia. Anda tahu kenapa? Kenapa Kristus itu penting? Next slide. Kenapa Kristus penting? Karena jawabannya ini sudah. Karena menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita, tidak sesuai dengan natur kita manusia berdosa. Makanya kita selalu ngomong, hendaklah hidup harmonis, seia sekata, tidak menempatkan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Betul saudara. Tapi kita gak punya kemampuan untuk itu. Maka Paulus mengatakan, taruhlah pikiran dan perasaanmu. Pertama kemana? Ke Kristus Yesus. Maka Yesus bukan cuma sekedar teladan. Bukan cuma sekedar model, tapi dia modal. Yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Kenapa begitu sudah? Karena by nature, natur kita selalu mencari apa yang saya suka. Sangat bertentangan saudara dengan apa yang Paulus katakan. Hendaklah kamu menempatkan kepentingan orang lain. Nggak gampang saudara. Istri saya itu kalau udah tidur ya tapi jangan ngomong-ngomong ya, di sini aja ya. Itu kayaknya kalau bom meledak juga dia nggak bangun sih. Kenapa saya tahu itu? Karena satu kali saya pulang pelayanan, capek ya, udah malam. Nah saya pulang tuh bawa kunci. Buka gerbang, masukin mobil, masalahnya di sini. Begitu masukin kunci di pintu depan, nggak bisa diputer. Anda tahu kenapa? Ya, karena kuncinya nempel dari dalam. Piece of cake lah, ini gampang lah, easy ya. Tinggal pencet bel, ting tong, nunggu. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Aduh, kok belum ya? Ting tong kedua, masih tarik nafas kan? Dibuka enggak? 2 variasi, bel sama ketok. Ting tong, tak 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 tak. Enggak bangun. Oke, gimana ya? Mobil kan buntutnya duluan. Saya keluar, saya putar balik. Kap mesinnya saya tempelin ke mobil, ke pintu rumah. Apa yang saya lakukan? Klakson. Tet tet. Bangun saudara. Tetangga saya di depan. Cieta, ada apa Pak Joy? Oh nggak apa-apa sih, tidur lagi aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Dalam hati udah mangkel, udah capek. Suami datang nggak dibukain pintu, kekunci lagi. Singkat cerita, terbukalah pintu. Saya tahu kalau gua ngomong perang dunia ketiga nih, lebih baik Tuhan kasih saya jangan ngomong. Besok paginya baru ngomong. Kan suami rohani, betul nggak sih? Sini, kurang baik apa saya coba? Udah makan baru ngomong. Lain kali tolong dong saya ditungguin. Saya tanya ya, kejadian lagi gak? Kejadian lagi. Bisa dihitung dengan jari? Tambah jari kaki? Suatu kali saya muangkel ya, saya bilang gini loh, saya tahu ini melukai istri saya, tapi ini pengalaman saya mau bagiin. Selama saya hidup sama mami saya mau pulang subuh saya bawa kunci. Mami selalu ada di sana, bahkan sempat nanya, sudah makan atau belum? Kenapa kamu kok nggak seperti
mami saya. Saya tahu itu perkataannya melukai dia. Ngomongnya pelan sih, tapi nyelekit. Diobok-obok. Tapi ini menarik ya sih. Seakan-akan Tuhan justru mengubahkan sesuatu. Anda tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Bukan mengubah istri saya, Anda tahu, mengubah saya. Begitu udah 7:30 saya diingetin. Ini kayaknya agak panjang, saya WA dulu. Yang jangan lupa ya, kunci jangan nempel. Anda tahu ya? Bukan dia yang berubah, saya bisa protes kan, betul gak sih? Kan yang salah doi dong. Loh, suami pulang masa gak disambut? Gak usah disambut lah, tapi minimal dibukain, kan gitu kan? Muluk-muluk gak sih Tuhan? Kan harusnya gak muluk-muluk dong. Ini kan biasa dong, tungguin suami pulang itu kan biasa. Gimana kek cara lu gak tidur kek, minum kopi kek, nonton apa kek, supaya suami itu pulang. Gak muluk-muluk kan? Ini menariknya, yang diubah bukan istri saya. Makanya saya belajar apa? Kadang-kadang Tuhan itu menunjukkan sebuah konflik supaya apa? Supaya kita belajar bukan saya, bukan dia yang harus diubahkan, tapi saya. Nah pertanyaan saya hari ini sederhana sih. Apakah kita mau belajar menempatkan kepentingan orang lain? Bisa nggak bisa? Next slide. Sadar atau tidak kita cenderung mengasihi orang yang kita pikir bisa memberikan keuntungan bagi kita atau minimal tidak merugikan kita. Ini yang terakhir, Kristus bukan saja model, untuk terakhir mulu ya, kapan selesainya ya. Kristus bukan saja model, kita baca sama-sama ya, 3, 2 ya. Kristus bukan saja model, tapi juga modal terbaik yang kita harapkan. Untuk memampukan kita belajar menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Kiranya firman Tuhan menolong kita ya, di bulan Februari ini. Ya mungkin pertanyaan terakhir di dalam renungan kita hari ini, gimana dengan kondisi relasimu dengan pasangan, dengan anak, dengan rekan sepelayanan. Ya, capek sudah, sungguhan. Ya. Ngomongin orang di belakang. Kenapa capek? Karena lu selalu ada di belakang, gak pernah ada di depan. Ngomonginnya di belakang. Gitu. Ya. Jadi kalau hari ini kita punya satu bagian yang rasanya iya ya. Mungkin waktu itu dia gak sengaja, ya datang aja. Jangan ngomong gini, yang salah kan bukan saya, kan dia. Harusnya dia yang dong datang. Enggak ada loh formulanya. Tapi kalau kita merasa ada sesuatu yang harus kita lakukan, datang. Saya tahu Anda melakukan sesuatu yang membuat saya terluka. Saya belajar untuk mengampuni kamu. Dan perhatikan baik-baik, begitu kita belajar melakukan apa yang Tuhan mau, kita baru ngerti apa itu iman. Ingat, iman itu adalah titik temu antara pengenalan dan pengalaman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman pada hari ini. Di tengah-tengah dunia